Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang pemasaran agribisnis, mata kuliah pemasaran agribisnis. Adapun pembahasannya ini tentang produk. Yang pertama, arti dan klasifikasi produk. Yang kedua, proses penciptaan produk atau mendesain produk. Ketiga, tahapan siklus kehidupan produk. Empat, keputusan bauran produk. Dan yang kelima, strategi pemasaran produk. Pertama, produk diartikan sebagai sekumpulan atribut berupa fitur, fungsi, manfaat, dan penggunaan yang digunakan untuk memberikan kepuasan konsumen. Nah, produk juga dijadikan sebagai dasar yang mampu berdampak pada konsumsi. Dalam kerangka perilaku konsumen, produk merupakan salah satu indikator dalam melakukan pencarian, pembelian, penggunaan, dan evaluasi produk. 1. Klasifikasi produk. Istilah klasifikasi produk ini akan sering kita temukan dalam dunia praktik. Klasifikasi produk diantaranya itu: pertama, berdasarkan fisik. Produk yang berwujud adalah produk yang berwujud disebut barang, misalnya beras, sayur, almari, meja, kursi, dan lain-lain. Nah, adapun produk yang tidak berwujud itu biasanya disebut jasa. Sebagai contoh, universitas menghasilkan produk berupa jasa pendidikan, rumah sakit memasarkan produk yang berupa jasa kesehatan, keuangan, perbankan memasarkan jasa keuangan, dan salon kecantikan memasarkan jasa kecantikan. Kemudian berdasarkan tujuan pemakaiannya, A, barang konsumen. Kemudian yang kedua, B, barang industri. Nah, barang industrial ini diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu bahan baku dan suku cadang, barang-barang modal, dan surplus dan jasa-jasa. 3. Berdasarkan pemakaian, tingkat kekonkretannya. Penggolongan ini menunjukkan berapa kali sebuah barang dapat digunakan. Selain itu, penggolongan tersebut juga menunjukkan konkret tidaknya suatu barang, sehingga barang dibagi ke dalam tahapan barang tahan lama, barang yang tidak tahan lama, dan juga jasa. Kedua, proses penciptaan produk atau mendesain produk. Desain merupakan suatu proses yang dapat dikatakan telah seumuran dengan keberadaan manusia di bumi. Hal ini sering tidak kita sadari akibatnya. Sebagian kita berpendapat seolah-olah desain baru dikenal sejak zaman modern dan merupakan bagian dari kehidupan modern. Tujuan desain produk sangat berperan dalam pengembangan bisnis. Seorang desainer dapat menciptakan produk secara konsisten, memastikan bahwa produk tetap cocok dengan kondisi pasar saat ini. Kemudian yang ketiga, tahapan siklus kehidupan produk. Seperti halnya manusia, produk juga memiliki siklus hidup produk. Siklus hidup produk biasanya dikenal sebagai istilah produk life cycle atau PLC, yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Secara umum, produk life cycle atau PLC digolongkan menjadi 4 tahap, yaitu 1. Tahap perkenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, yang ketiga tahap kedewasaan, keempat tahap penurunan, 4, keputusan bauran produk. Bauran produk merupakan upaya melakukan diferensiasi pemasaran produk di mata konsumen untuk memudahkan konsumen mengenali produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Menurut Stanton, strategi bauran produk terdiri dari 1. Perluasan bauran produk, kemudian yang kedua pengurangan
pelaporan produk. Kemudian yang ketiga, perubahan wujud produk. Yang keempat itu memposisikan produk atau positioning the product. Kelima, yang terakhir itu adalah trading up and trading down. Strategi ini pada hakikatnya sama dengan perluasan dan penyempitan bauran produk. Hanya saja strategi ini lebih menekankan pada kegiatan promosinya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Menurut Kotler tahun 1995, strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana suatu bisnis berharap akan mencapai sasarannya. Strategi pemasaran terdiri atas pengembalian keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari 5 elemen yang saling terkait, yaitu 1. Penentuan pasar, 2. Perencanaan produk, 3. Manajemen harga, 4. Distribusi, dan yang kelima komunikasi dan promosi. Itulah tadi pembahasan mengenai produk yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.